Selanjutnya, kita memasuki sesi webinar yang kedua. Dan kali ini akan langsung disampaikan oleh Bapak Dr. Ganjar C. Premananto CDM, selaku Head of Management Department FEB Universitas Erlangga, dan beliau merupakan Senior Consultant dan Mentor CSV. Kali ini beliau akan membawakan dengan tema CSV Smart Corporate Strategy. Untuk itu langsung saja kepada Bapak Dr. Ganjar C. Premananto, kami silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum, selamat sore bagi panitia dan juga bagi para pemenang Top CSV Awards yang pertama kali baru kita adakan. Jadi ini sebuah acara yang kita gagas bersama dalam kurun waktu yang panjang karena kita mendiskusikan bersama dengan Infobrand dan Trust & Co untuk bagaimana kegiatan ini tidak hanya sekali jalan, tapi ini merupakan suatu kegiatan yang longitudinal. Jadi kita mulai dengan adanya pelatihan-pelatihan, pembuatan komunitas, hingga kemudian endingnya adalah penghargaan ini. Dan insya Allah tiap tahun akan selalu kita coba kerjasamakan. Baik, izinkan saya untuk share screen. Materi di pelatihan sudah banyak hal yang sudah kita coba sampaikan. Kemudian dari Pak Daniri juga isi apa itu CSV juga sudah disampaikan. Nah, saya akan mengambil konteksnya dari filosofi kenapa kita harus melakukan aktivitas CSV ini. Materi yang saya bawakan saya beri judul, topiknya adalah CSV with SDG, yang pada dasarnya ini merupakan hal yang kita lakukan bersama di institusi baik di perusahaan profit maupun non-profit. Kami di perguruan tinggi pun di Universitas Erlangga juga dituntut melakukan aktivitas pengabdian masyarakat yang juga arahnya juga harus ada SDG-nya, Sustainable Development Goal. Nah, dan ini adalah sebuah Smart Corporate Strategy atau Smart Institution Strategy. Kenapa? Nah, nanti akan kita coba diskusikan bersama. Nah, sebelum masuk ke sana, sebetulnya saya ingin memutarkan ending dari film Men in Black 3 nih. Saya senang dengan endingnya, tapi kalau saya putarkan saya takut terpental dari Zoom, karena beberapa kali saya terpental dari Zoom, karena itu daripada kemudian nanti terpental lagi, mohon maaf nanti bisa dicari sendiri Bapak Ibu di YouTube, Men in Black 3 dari para pemain Men in Black ini, yaitu ketika sang tokoh ini keluar dari tempat makan ini, dari restoran ini, tiba-tiba saya lupa yang tokoh sebelah kanan namanya siapa ya, selain Will Smith ini. Yang kiri Will Smith, yang sebelah kanan saya lupa tokohnya namanya siapa. Nah, ini dia kemudian kembali lagi ke restorannya dan menaruh uang tips. Sambil berkata, hampir saya lupa naruh uang tips. Dan kemudian layar bergeser ke arah kiri dan di situ ada alien yang menyatakan bahwa kalau saja lupa pakai menaruh uang tips, maka ada bencana ini yang akan datang. Dan ditunjukkan ada meteor yang akan turun ke bumi, menabrak bumi. Nah, ini adalah sebuah penggambaran yang luar biasa bahwa dunia barat, dunia Hollywood pun percaya terhadap dampak dari aktivitas berbagi. Bahwa ketika akan menyelamatkan mereka dari bad luck, dari nasib buruk. Nah, ini yang tergambar dalam film tersebut. Nah, ini pembelajaran luar biasa biasanya saya berikan juga kepada mahasiswa film-film. Nah, termasuk ini adalah bagian dari apa yang semestinya juga kita share, bahwa ternyata berbagi itu juga dipercaya oleh dunia barat, oleh orang-orang Hollywood, itu bisa menyelamatkan kita dari bahaya. Dan nanti akan ada hal yang kita callback di belakang nanti tentang hal ini. Nah, dalam dunia bisnis, yang menarik adalah ketika kita menceritakan tentang adanya komunitas para miliarder dunia, yang diawali oleh keluarga Bill Gates family. Jadi kita Bapak Ibu tentunya sudah dengar Giving Pledge
di mana di situ miliarder dunia termasuk Pak Taher, Mayapada itu juga bergabung di sana. Nah, yang menarik dari Giving Pledge ini adalah bahwa adanya komitmen dari para pelaku bisnis miliarder itu untuk give away, untuk berbagi, bahkan dalam jumlah yang besar. Nah, tapi kemudian berbagai media mencatat dan mengikuti apa yang kemudian dilakukan oleh keluarga Bill Gates, salah satunya dari harian Fortune, but he keeps getting richer. Wah, ini menarik. Di Forbes Annual kemudian juga melaporkan adanya dimiliki oleh Bill Gates dan kemudian yang dikeluarkan Bill Gates dan Melinda Gates di foundation-nya. Yang titik-titik merah itu tergambarkan adanya peningkatan pengeluaran yang dilakukan untuk Bill Gates Foundation. Asetnya semakin lama semakin meningkat. Tapi ternyata kekayaannya juga tidak semakin berkurang, tapi juga semakin meningkat. Nah, ini menjadi sebuah gambaran yang sebetulnya luar biasa, walaupun sebetulnya dari hasil penelusuran ada hal-hal yang menarik, yaitu yang disebut charity paradox tadi dari majalah Nation, bahwa ini berkaitan dengan ada kemungkinan ada moral hazardnya di situ. Apakah untuk menghindari teks, apakah untuk lebih dekat dengan politik dan sebagainya, itu adalah sesuatu yang kemudian dianggap oleh para jurnalis bahwa charity paradox itu terjadi karena aktivitas berbagi yang dilakukan oleh Bill Gates adalah sesuatu yang mengarah pada hal-hal yang bisa mendukung pada aspek bisnisnya. Nah, saya kira dalam beberapa hal mungkin kita bisa abaikan, bahkan kita bisa jadikan lebih baik. Ya, yang jelas nanti kesimpulannya kembali lagi akan kita munculkan di belakang, Bapak Ibu. Nah, yang ingin saya munculkan adalah masalah smart corporate strategy. Jadi di kampus kita juga ingin menjadi smart campus. Nah, ini saya munculkan akronim SMART, bahwa dengan melakukan CSV, creating share value yang tadi disampaikan oleh Pak Daniri, pada dasarnya kita melakukan aktivitas yang smart. SMART adalah akronim yang pertama adalah dari bahwa yang dilakukan perusahaan adalah sesuatu yang socially care, peduli kepada lingkungan sosial dan lingkungan environmentalnya, terutama perusahaan tidak bisa terlepas dari lingkungan sosial di sekelilingnya. Dan ini disampaikan oleh Edward Freeman, bagaimanapun stakeholder dari perusahaan sangat banyak dan mereka bisa jadi menerima dampak negatif dari aktivitas yang dilakukan. Apakah polusi, apakah limbah, apakah kemudian eksploitasi sumber daya baik alam ataukah sumber daya manusia. Jadi banyak hal kemudian yang mungkin bisa terjadi, jadi dampak negatif dari sebuah industri, dari sebuah aktivitas perusahaan. Nah, maka harus ada aktivitas giving back, seperti kemudian yang disampaikan oleh Henry Ford, bahwa bisnis yang hanya mengejar keuntungan adalah bisa disebut poor business, bahwa peduli terhadap lingkungannya karena mereka berada di lingkungan sosial di mana mereka berada. Jadi kita ingin agar kita juga menjadi tetangga yang baik, good neighborhood bagi lingkungan kita, bukan menjadi bad neighborhood. Nah, maka disinilah kita kemudian juga mendiskusikan karena socially care, dan ini sudah dimunculkan secara internasional bahwa ada tujuan-tujuan pengembangan yang harus dicapai bersama sebagai pelaku, sebagai aktor-aktor penting dalam dunia bisnis, dalam kita mengelola bumi. Jadi ada 17 tema yang kemudian dimunculkan bahwa kita harus setidaknya ada 1 atau 2 aktivitas yang bisa kita arahkan untuk berkontribusi, untuk kemudian berbagi kepada lingkungan sekitar kita. Nah, dan ini kita lihat bahwa temanya ke area manapun. Dan alhamdulillah beberapa aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan Bapak Ibu sekalian sudah macam-macam masuknya, dan dari
tadi yang disampaikan Pak Daniri, ada yang masuk ke CSV 1, ada yang masuk CSV 2, dan ada CSV 3. Ada beberapa perusahaan yang membuat produk yang memang social responsible bagi masyarakat dan penduduk secara umum. Ada kemudian yang mengarah pada aktivitas untuk produktivitas dan efisiensi dalam bisnis, dan ada yang dalam pengembangan komunitas. Jadi luar biasa, kami dari dunia kampus juga belajar banyak dari Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Jadi insya Allah ini akan jadi pembelajaran buat kami juga. Memunculkan istilah stakeholder teori. Karena kita punya banyak stakeholder, kita punya banyak mitra, kita punya banyak rekanan, maka kepedulian terhadap mitra-mitra kita itu penting. Baik internal stakeholder maupun external stakeholder. Nah, ini adalah target-target yang kemudian bisa kita jadikan mitra bagi kita untuk berbagi. Jadi tinggal tergantung kreativitas kita. Maka melakukan aktivitas CSV sebetulnya sangat challenging sekali bagi kami, bagi kita semua. Kemudian SMART muncul akronim dari huruf kedua M, bahwa kegiatan yang kemudian kita lakukan harus measurable. Jadi kinerja yang kita lakukan di CSV, kalau selama ini mungkin hanya pokoknya masuk ke koran, pokoknya kemudian mengundang orang penting, maka tidak bisa lagi seperti itu, karena tadi Pak Daniri sudah menyampaikan kita di era good corporate governance ini butuh nantinya pemahaman terhadap elemen-elemen transparansi dan akuntabilitas, maka kegiatan CSR pun itu harus dipertanyakan juga bagaimana dampaknya, bagaimana impact-nya, apakah sudah terukur atau tidak. Nah, makanya kemudian kita juga di pelatihan kemarin juga memunculkan pentingnya kita menghitung SROI, Sustainable Return on Investment. Nah, ini yang kemudian menjadi bagian yang saya kira tidak bisa terpisahkan, karena berbagi, berbuat baik kalau bagi perusahaan, karena perusahaan itu formal, tertata, tata kelolanya dengan baik, maka harus bisa mengukur dampak dari kegiatan CSR-nya. Nah, ini adalah menjadi tantangan kita bersama, Bapak Ibu. Makanya salah satu aktivitas di SROI yang terpenting adalah sensitivitas siapa yang menjadi stakeholder dari event tersebut, dari event yang kita adakan. Dari masing-masing stakeholder, benefit apa yang muncul, nah itu harus sensitif, kemudian kita petakan satu persatu. Jadi stakeholder A, dia mendapat benefit apa, stakeholder B mendapatkan benefit apa. Nah, itu tergantung dari sensitivitas kita. Maka menarik menjadi tim di CSR dan CSV ini, bahwa mereka harus bukan hanya peduli terhadap lingkungan sosial dengan tapi juga harus sensitif terhadap dampaknya. Dan nanti masing-masing benefit itu kemudian dilihat proksinya untuk aspek finansialnya. Nah, itulah SROI muncul di situ, yaitu akan dilihat antara manfaat dinilai dari aspek keuangannya dibandingkan dengan pengeluaran yang sudah dilakukan oleh perusahaan. Berapa kali lipat kira-kira yang kemudian yang menjadi dampak dari aktivitas kita dibanding yang kita keluarkan. Nah, itu menjadi tantangan yang luar biasa untuk menjadi sensitif secara positif, bukan sensitif gampang marah, bukan sensitif kemudian gampang untuk positif, siapa yang menjadi target, siapa yang terdampak terhadap kegiatan kita. Jadi itu adalah M. Yang ketiga adalah A, bahwa aktivitas CSV yang kemudian juga jadi bagian penilaian kita bersama Pak Daniri dan Pak Tri adalah harus inovatif. Kalau kegiatannya biasa-biasa saja dan itu saja, ini tidak menarik bagi publik, bagi masyarakat untuk melihat, membaca, mendengar. Padahal aktivitas tersebut harus dipublikasikan. Kalau kegiatan itu dipublikasikan dengan cara membayar dan kemudian tidak mendapat respon dari masyarakat, percuma. Jadi kegiatannya juga harus menarik, harus kegiatan yang baru, selain kemudian relevan dengan kegiatan bisnis. Jadi
ini adalah tantangan bagi tim di CSR. Mereka harus berpikir tiap tahun, karena kita nanti di tim untuk penjualan ini tidak ingin tahun depan yang menang hanya itu saja dengan kegiatan yang itu saja. Nah, kita berharap ada sesuatu yang baru yang kemudian kita dapatkan karena hasil dari pengolahan kreativitas dari tim CSR perusahaan yang ada. Nah, jadi CSV ini adalah berada di area kreatif karena dia harus membuat event yang marketable, yang bisa publishable untuk di media dan kemudian dibaca, didengar, dilihat oleh audiens, masyarakat secara umum. Di sisi lain, konsumen kita adalah konsumen yang suka terhadap sesuatu, terhadap hiburan, terutama di masa pandemik ini. Kalau kegiatannya biasa-biasa saja, nggak akan di selective attention, itu penting untuk kemudian kita pahami. Maka di kegiatan CSV ini sebaiknya harus ada aktivitas pemasaran, karena apa yang kita lakukan di SV harus relevan dengan kegiatan pemasaran juga. Jadi harus relevan dengan kegiatan strategik dan relevan dengan kegiatan pemasaran motion. Secara halus orang-orang memahami bahwa perusahaan baik. Nah, itu adalah tantangannya. Jadi membuat event yang atraktif adalah salah satu tantangan yang harus dihadapi oleh tim CSR di masa depan. R, setelah SMA kita ke R dan T. R, bagaimanapun CSV tadi sudah disampaikan Pak Daniri, beda dengan CSR. Bisa jadi kita hanya mengadakan kegiatan saja, tapi di CSV ini harus ada dampaknya terhadap perusahaan. Dan ini sudah tadi disampaikan oleh Bu Susi, ini sejalan dengan peraturan dari Menteri BUMN nomor 5 2021 bahwa program dari tanggung jawab sosial lingkungan BUMN itu harus berkontribusi pada penciptaan nilai tambah perusahaan yang juga terukur dampaknya serta akuntabel. Nah, jadi kalau kemudian aktivitas perusahaan itu berdiri sendiri, tidak mendukung value, ini juga Porter itu selain memunculkan CSV, kita kenal Michael Porter memunculkan value chain model itu bahwa semua elemen dalam perusahaan harus memberikan value terhadap konsumen, termasuk tim CSR. Maka ini yang dipertanyakan, bagaimana dampak dari CSR perusahaan. CSV ini adalah CSR yang lebih harus berpikir secara strategik untuk mengarah pada berdampak pada revenue bagi perusahaan. Nah, ini yang juga kita nilai, kita masukkan penilaian, ada dampaknya enggak bagi perusahaan. Jadi SMAR tadi sudah relevan dengan triple bottom line dari John Elkington, ada kepedulian terhadap lingkungan, terhadap sosial, dan kemudian terhadap profit perusahaan. Jadi profit, planet, people. Tapi yang kemudian lebih luar biasa lagi, materi John Elkington itu masih kalah dengan local wisdom triple bottom line kita. Jadi Indonesia punya triple bottom line sendiri yang lebih luar biasa lagi, yaitu kita mengenal di Bali ada Krishna Karana. Bukan kemudian pada profit, tapi harmony with God, harmony with lingkungan sosial kemasyarakatan kita, dan kemudian harmony with alam sekitar kita. Nah, ini saya kira bagi saya lebih luar biasa dibanding triple bottom line yang dimunculkan oleh John Elkington. Jadi ada landasan spiritualnya karena kita dasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa. Nah, jadi bagaimana kita membangun relationship ini, maka CSV itu sebetulnya kita bawa lebih kepada area yang lebih nuansa, bukan di arah profit saja, tapi urusan ke atas, transcendence. Tommy Lee Jones yang di sebelah Will Smith tadi. Terima kasih kepada peserta. Baik, transcendence ini juga menarik saya perhatikan di drama Korea
startup. Jadi dalam membangun bisnisnya, melakukan hubungan ke atas, dan aktivitas yang kemudian dilakukan oleh startupnya Dalmi ini, jadi tokohnya adalah aktivitas berbagi, yaitu membuat aplikasi untuk orang buta, dan dampaknya kemudian ada hal yang kemudian bisa kita pelajari, dan itu seperti yang disampaikan oleh ajaran agama kita. Nah, ini seperti yang disampaikan oleh agama Kristen, misalnya ada Bunda Teresa. Beliau menyatakan, more insist on raising funds of love, of kindness, of understanding, of peace. Money will come if we seek first the kingdom of God, the rest will be given. Jadi uang itu akan mengikuti ketika kita menolong agama Allah. Dalam agama Islam seperti itu. Ketika kita menolong agama Allah, maka Allah yang kemudian akan menolong kita. Semua agama mengajarkan kebaikan, dan ketika kita berbuat baik seperti yang dalam drama Korea Startup itu, maka Tuhan juga akan membantu kita. Jadi dengan demikian, kembali ke awal mula presentasi, charity paradox yang kemudian muncul itu sebetulnya adalah semacam sunatullah, semacam hukum bahwa semua akan kembali pada tujuan kita. Kalau dari para anggota Giving Pledge tadi berharap bahwa ketika mereka berbagi akan berdampak kepada perputaran harta mereka lagi, malah kemudian menambah kekayaan, maka itu akan memang benar-benar terjadi. Mereka kemudian bisa mengarahkan dana-dananya untuk sektor-sektor yang memang bisa membantu untuk kegiatan bisnis yang mereka lakukan. Nah, jadi dari hal yang kemudian kita pahami, yang kemudian saya pahami, bahwa salah satu hal yang kemudian bisa kita ikuti adalah bahwa mereka-mereka yang tergabung di Giving Pledge adalah juga melakukan CSV. Masalah niat kembali pada diri kita sendiri-sendiri, karena pada dasarnya inama a'malu binniat, segala sesuatu dimulai dari niat. Nah, yang lebih penting adalah sebetulnya ketika kita berbuat baik, niatnya adalah bukan untuk hanya mendapatkan kelipatan, karena kalau hanya mendapatkan kelipatan, kita hanya mendapat 1/10 dari manfaat kita berbagi. Manfaat kita berbagi tadi sudah kita sampaikan di awal. Lupa untuk menaruh charity-nya, karena kalau dia lupa menaruh tips di situ, maka meteor akan menghantam kota New York. Nah, jadi sedekah dapat menghindarkan kita dari bala, tapi kalau kemudian yang ditujukan, yang menjadi intensinya adalah mendapat tambahan atau kelipatan harta, maka kita hanya dapat 1/10 dari manfaat dunia dan akhirat. Padahal charity remove evil, disaster, sickness, bad luck, or unfortunate incidents, yang kemudian bisa jadi itu akan menjadi hal yang kita hadapi, tapi dengan adanya charity, terutama bagi perusahaan, adalah charity yang dalam bentuk CSR atau CSV ini. Nah, maka kesimpulan yang bisa saya sampaikan, CSV akan menjadikan perusahaan melakukan CSR yang lebih sesuai, lebih match dengan strategi perusahaan. Jadi menjadikan perusahaan lebih smart dalam mengeluarkan CSR-nya. Karena CSR-nya menjadi lebih strategik. Dan dari berbagai diskusi tadi juga, bahwa CSV merupakan mitigasi risiko terhadap risiko kebangkrutan. Karena berbagai riset juga menunjukkan hubungannya positif antara CSR dengan kinerja keuangan, antara CSR dengan nilai saham, antara CSR dengan preferensi konsumen, antara CSR dengan niat keluar dari karyawan. Jadi dari berbagai aspek, SDM, manajemen keuangan, manajemen pemasaran, dampak CSR itu positif terhadap kebaikan dari perusahaan. Nah, maka ini juga muncul ketika kemudian bisa jadi perusahaan kita mengarah ke kebangkrutan, jangan-jangan karena perusahaan yang enggan untuk berbagi. Sehingga kesimpulan saya adalah CSV is risk management towards bankruptcy. Demikian pada info brand saya kembalikan. Hari ini kita akan merayakan, celebrate about being goodness. Selamat kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah berbagi kebaikan kepada lingkungan sekitar kita. Semoga mendapatkan bagi diri kita maupun perusahaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Ganjar C. Premananto atas webinarnya yang telah disampaikan dan semoga bermanfaat untuk kita semua pada sore hari ini.